Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Hasil voting dari Alert Robot yang muncul dari hari Senin tanggal 3 Maret sampai hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Baik. Jadi ini adalah weekly reviewnya. Kita punya alert mulai tanggal 3 Maret sampai tanggal 7. Ada LSIP sampai kemarin NCKL. Tapi untuk tanggal 7 Maret kita sudah buatkan analisanya di after market close analysis. Nanti saya masukkan link untuk analisa after market close-nya di deskripsi video. Bapak Ibu silakan tonton karena itu ada analisa lengkap untuk weekly-nya juga. Jadi untuk hari Jumat sudah kita bahas lebih detail di sana. Nah, untuk votingnya kita ambil saham-saham yang dari hari Senin sampai hari Kamis. Kita pilih 10 saham, lalu kita susun berdasarkan abjad, kita vote. Kita masukkan ke dalam Telegram channel, dipilih oleh Bapak dan Ibu. 5 terbaik atau 5 dengan suara terbanyak akan kita analisa dengan pendekatan wake off dan volume price analysis, di mana datanya kita update dengan data hari Jumat. Begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Ya, di sini juga dia. Dan silakan join juga sosial medianya. Disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, apapun itu disclaimer on, tayo trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Baik, ini untuk after market close analysis hari Jumat tanggal 7 Maret yang saya sampaikan tadi sudah ada dan linknya juga saya sampaikan masukkan di dalam deskripsi video. Sekali lagi silakan stop dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu nonton dulu after market close untuk hari Jumat supaya paham di hari Jumat itu weekly-nya apa yang terjadi, analisanya seperti apa. Walaupun nanti ada hanya singkat saja ya. Kita nggak buat analisanya detail, hanya untuk refresh saja. Untuk analisa detail hari Jumat, silahkan nonton. Linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video. Ini dia Bapak Ibu untuk hasil untuk votingnya. Jadi kita mulai ada dari ADMR sampai Saratoga. Eh, kita suara yang masuk adalah 169 suara. Lebih baik dari weekly stock sebelumnya, 153 ya sebelumnya. Jadi dari 159 ini terpilih BTPS paling banyak yang memilih untuk dianalisa. Ya saya juga sudah masuk ya, saya sudah masuk cukup lama, akumulasi terus. Kemarin dia memberikan second chance to buy, saya hampir full ya. Jadi saya sisa-sisa 10% lagi cash untuk jaga atas ini. Jadi kalau nanti dia naik full, mudah-mudahan full power ya Bapak Ibu. Saya di sini profit mudah-mudahan optimal. Ada 33 suara 21%, lalu ada Rum Mineral 19%, 30 suara, Antam, MBMA dan Pawon. Maaf ya, Pawon. Dia sama ini Bapak Ibu 17 suara sebanyak 11%. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memilih BDKR, MTEK Era, ya MTEK menarik ini, Era juga menarik, kualitas tinggi, LSIP serta Saratoga. Saratoga ini biasanya kalau mineralnya basic mineralnya bergerak, dia juga bergerak ya. MBMA menarik karena dia mudah-mudahan bertebing. Nanti kita analisa ya. Saya juga mengintai sudah masuk kira-kira, tapi tidak banyak, hanya berapa puluh lot saja dan stop lossnya sudah dekat. Kalau kena stop loss lagi, exit lagi gitu. Oke. Oke. Nah, bedanya di after market close dengan weekly stock analysis adalah kita lebih fokus melihat wake off-nya. Bapak Ibu, jadi saya trading itu mazhabnya adalah volume price analysis. Ya, jadi volume price analysis ya. Saya pendekatannya volume price analysis. Jadi ada yang menggunakan price action, ada yang menggunakan indikator-indikator, ada yang menggunakan siklus bulan planet-planet Jupiter dan yang lain-lainnya. Ada yang pakai Fibonacci, ada yang macam-macam lah ya strategi. Tapi saya lihat price, lihat volume. Price, discount everything, volume validate. Nah ini pendekatan ini. Lalu framework saya gunakan adalah Wyckoff. Saya sudah menggunakan Wyckoff, saya sudah di pasar saham Indonesia sebanyak 19 tahun ya. Jadi fokus di Wyckoff itu mungkin 15 tahun lah ya. Jadi 4 tahun pertama itu saya gonta-ganti sistem ya, bolak-balik, ganti pakai ini, pakai itu. Yang cocok menurut saya adalah Wyckoff dan pendekatan volume price analysis. Simple, price, discount everything, volume validate. Nah,
Jadi kalau menggunakan struktur Wyckoff price cycle, dia fokus ke dua hal. Pertama adalah ketika terjadi fase akumulasi dan ketika terjadi fase distribusi. Ya, selain itu dia akan bergerak dengan market structure yang biasa, high low, low high, higher high gitu. Nah, untuk fase akumulasi, Wyckoff dia pertama kita akan menemukan mengidentifikasi disebut dengan preliminary supply, baru ada selling climax, auto rally, secondary test. Ini disebut dengan fase A, biasa kita kenal kalau dalam kelas workshop itu change of character. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu kalau mau detail silahkan ikut workshop volume price analysis dan Wyckoff method ya. Lalu dilanjut dengan fase B, biasanya di sini dia akan tes bawah, tes bawah. Kadang-kadang kita salah prediksi. Ada yang ngotot, Pak, ini adalah spring, padahal belum tentu spring ya. Kita lihat nanti karakter setelahnya. Nah, di sini biasanya dia ranging ya, Bapak Ibu. Di sini disebut dengan chaos. Hukum ketiga, kalau nggak salah ya. Ya hukum ketiga mudah-mudahan saya tidak salah. Lalu kalau setelah fase B kita akan pindah ke fase C. Kalau kita beruntung kita menemukan spring ya. Kalau ada spring ini ada banyak karakternya di kelas workshop juga kita bahas. Ada 8 atau 9 untuk identifikasi spring ini. Lalu setelah spring dia sebagai shaking ya, sebagai shaking. Jadi dia misalnya ini ada penumpang gelap, dia turunkan di sini, ada apa-apa dia stop loss hunter segala macam, karakternya banyak. Lalu kita masuk ke trend up di fase ranging. Ini low, ada low, ini adalah high, high low, higher high. Maka di sini kita sebut dengan the best time for buying. Biasanya dia akan memberikan second chance to buy. Lalu itu fase D, kita akan punya last point of supply atau ada backup ya. Di sini kita ada creek ya, ada creek biasa di sini. Lalu di sini kita fase E. Fase E itu udah masuk ke markup ya, markup. Oke. Lalu juga begitu juga kalau di distribusi biasanya kita akan bertemu PSY lalu ada buying climax di sini Bapak Ibu. Buying climax setelah itu akan diikuti oleh auto rally baru ada secondary test. Nah, ini fase A, change of character. Lalu di sini juga fase B, biasanya kita akan bertemu dengan upthrust atau sign of weakness. Macam-macam ya di sini. Karakternya, pokoknya karakternya ini candlenya kecil-kecil saja. Dijelaskan di kelas kita lebih detail. Nah, di sini ada UTAT, upthrust juga, tapi dia after distribution. Dia masuk fase C. Jadi ini yang breakout trader tuh dimakan oleh dia. Setelah itu dia downtrend di fase ranging. Kita akan punya high, low, low terhadap high, lower low. Nah, ini menjadi the best time for selling. The best time for selling, maka dia akan second chance to sell. Dia selesai di sini, retest berapa kali, baru dia masuk ke markdown, fase E ya. Jadi itu yang menjadi fokus kita di weekly analysis dan biasanya memang dari pengalaman saya 15 tahun menggunakan Wyckoff di pasar saham Indonesia ini, Wyckoff-nya umumnya berjalan di time frame weekly. Makanya cocok dibahas ketika sudah hari Jumatnya, data weekly-nya sudah ada. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita resumekan lagi, ya kita simpel saja. Jadi di trading as business juga ini sudah diajarin. Jadi Wyckoff itu dia ada 4 fase. Ya, bukan saya yang menciptakan, tapi ini adalah Wyckoff. Ada disebut dengan fase accumulation, ada markup, terus ada distribution, lalu ada markdown. Hanya 4 saja ya, Bapak Ibu, secara simpel. Nanti detailnya kita ada redistribution, reaccumulation, udah mulai banyak detail-detailnya. Tapi untuk waktu yang terbatas ini, kita kalau mengidentifikasi fase akumulasi, maka kita akan mencari namanya spring ya. Kalau dapat beruntung, tidak harus selalu ada. Lalu kita akan ketemu namanya the best time for buying. Setelah dia break, maka kita akan mendapatkan the best time for buying. Setelah the best time for buying, dia akan memberikan 80%, dia memberikan second chance to buy. Setelah itu markup ya, fase E, lalu dia maaf, belum. Ya, distribusi, ya di sini ada uptrust, ya biasanya ciri-cirinya uptrust, kadang-kadang kita ketemu. Kalau ketemu ini biasanya turunnya dalam. Lalu kita akan ketemu namanya the best time for selling. Kalau kita ketinggalan, maka kita akan diberikan 80%, kita akan mendapatkan second chance to sell. Tapi kadang-kadang kita berharap dia second to sell, kita nggak mau pasang stop loss, dia turun ke bawah langsung. Nah, itu udah habis-habisan tuh nyangkutnya. Makanya wajib di dalam trading as business, nanti Bapak Ibu bisa ikut juga workshopnya setelah lebaran mungkin. Untuk workshop trading as business, kita akan belajar simple seperti ini. Oke, dia second chance to sell. Nah, ini kita exitnya di sini, belinya di sini. Oke, cara saya seperti itu. Kita pindah dulu ke Telegram botnya untuk melakukan analisa.
Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Untuk Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help. Lalu untuk ya di sini ada perintahnya ya. Lalu untuk tutorialnya jangan lupa ilmunya ada di sini. Jadi untuk memahami ilmunya, Bapak Ibu misalnya ini alat robot itu apa, lalu Bapak Ibu pengen belajar volume parts analysis, sementara ini belum ada waktu, mungkin di luar kota, belum ada duitnya belum ada, ya bisa di sini ya, belajar di sini sekilas. Saya ambil 5% sampai 10% aja apa yang diajari di kelas. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas saham-saham yang tadi sudah dipilih 5 saham, kita review dulu weekly-nya ya. Kita cek dulu uh, Speedo, Composite. Sekilas saja oke, dia berada di netral. Kita cek weekly-nya Speedo, Composite. Kita lihat speedometernya dulu. Oke, artinya kalau untuk daily supply sama kuat dengan demand. Kalau untuk weekly ternyata supply-nya masih lebih besar. Oke, kita lihat VPA monthly-nya dulu. VPA monthly composite kemarin di aftermarket close tidak kita sampaikan. Jadi memang kalau kita lihat ini ya, siklusnya Bapak Ibu. Jadi siklusnya itu kalau siklus besar, dia biasanya jebol-jebol lower down-cian untuk time frame monthly ya. Jadi kasus tahun 2015, 10 tahun yang lalu, dia tidak berhasil jebol. Tapi tahun 2020 dia berhasil jebol nih, ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita dia break ya, dia break seolah-olah dia masuk ke dalam untuk memberikan second chance to sell. Kita nggak tahu akhir bulan nanti apakah dia turun ke bawah atau tidak. Ya, jadi misalnya gini kan, kejadiannya dulu, jebol. Nah, waktu tanggal-tanggal awal dia naik ke atas nih, merespon technical rebound istilahnya. Lalu dia turun ke bawah. Nah, ini juga kita nggak tahu jebol. Kenapa kita nggak tahu? Karena belum terjadi. Ya, jadi faktanya sekarang untuk tanggal 7 dia masuk dulu ke dalam. Nah, ini dulu ini juga masuk ke dalam, ini juga masuk ke dalam. Nah, dia setelah itu baru terjun ke dalam. Nah, ini kalau dia jebol, kalau sama siklusnya, kita nunggu 1 bulan, 2 bulan, ya 2 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan kita tunggu, sama dianya jadi 4 bulan. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Mungkin seperti itu, saya juga nggak tahu ya. Kalau kita lihat, kalau siklusnya seperti ini, nanti kita tunggulah respon. Ada banyak rejection di sini, maka kita sudah mulai full power untuk composite. Tapi diantaranya mungkin BTPS sudah fasenya sudah lama gitu ya. Nanti kita di antara market gini tetap bisa profit asal kita pintar-pintar, dan biasanya alert robotnya sudah membantu itu. Oke, jadi untuk monthly-nya seperti ini, kita belum bisa mengatakan ini adalah rebound karena juga weekly-nya belum aman tadi. Nah, di sini juga kejadian dia masuk dulu awal-awal minggu pertama dia naik dulu ke atas ini. Mirip sekali. Mudah-mudahan dia tidak sampai jauh dalam-dalam lah. Kalaupun dalam, ya kita harus sabar ya. Saya sih case-nya ada lumayan banyak. Untuk menyambut bawah siap, naik ke atas siap. Namanya trading plan. Lalu kita lihat VPA weekly composite. Ya, dia minggu pertama dia inside buy ya Bapak Ibu. Ini istilahnya apalah namanya saya nggak tahu. Inside bar, dia di dalam body cylinder candle ini. Kalau memang dia mau berubah, dia harus close di atas, mematikan candle ini, harus close di atasnya. Tidak ada sinyal weekly-nya. Volumenya juga di bawah rata-rata, jadi memang belum ada indikasi bagus. Kalau saya fast trade ya, misalnya dapat 5%, kemarin beli hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat jual, atau hari Senin besok kalau memang ada kesempatan jual. Nanti bayar beli lagi ya. Memang entry-nya saya juga tidak full power. VPA composite. Kita lihat daily-nya. Ya, di daily-nya juga sudah dijelaskan kemarin bahwa pattern-nya masih ini high, ini low, high, ini lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low. Jadi belum ada alasan mengatakan dia berubah tren ya. Jadi untuk the daily yang paling pendek time frame daily-nya aja kita masih belum berubah, kecuali dia nanti close di atas ini. Itu baru berubah di daily. Nanti kita tunggu konfirmasi di weekly. Dari volume kita melihat
spreadnya kecil ya, spreadnya kecil, volumenya. Dari volume price analysis indikasinya ini ada yang jualan ya. Jadi anomali, kita sebut dengan anomali. Bapak Ibu yang sudah ikut workshop volume price analysis ya sudah paham lah, ini pasti tidak ada masa ada effort resultnya tidak ada. Ini kan pasti ada yang profit taking ya gitu. Silakan belajar volume price analysis Bapak Ibu. Tutorialnya coba ditonton dulu lah, untuk mudah-mudahan detailnya ada di situ. Oke ya, sekarang kita masuk ke pembahasan saham pertama adalah BTPS. BTPS ini pilihan terbanyak. Kita lihat alert BTPS. Alert BTPS ini kayaknya sudah saya posting di Telegram channel. Sebentar saya cari dulu. Ya Bapak Ibu silakan join Telegram channelnya Bapak Ibu. Di sini saya tanggal 6 Maret ini sudah saya kasih tahu ya. Ya, BTPS dulu sebelumnya juga ada di mana nih? Bentar, saya cari lagi. Ini tanggal 6 Maret ya. Jadi sebelumnya juga sudah lama nih. Nah, ini kita cari ya banyak BTPS. BTPS ini tanggal 16 Februari. Jadi pada saat tanggal 16 Februari juga saya sudah. Jadi saya entry-nya sudah sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu, sudah sebelum Februari juga sudah masuk di sini ya. Nah, tanggal 16 Februari sudah saya ingatkan BTPS juga. Jangan lupa join Telegram channelnya. Linknya ada di deskripsi video ya. Jadi BTPS ini sudah lama sabar karena dia marking down akumulasi. Oke. Sekarang kita balik lagi untuk membahas BTPS. Kita cek dulu alertnya. Jadi alert BTPS itu saya masuknya kalau nggak salah bulan 12 ya Bapak Ibu. Ya, jadi bulan 12 dia ada. Jadi bulan 12 ini udah bergerak nih. Lalu fase A. Jadi sabar ya menunggu. Udah berapa bulan ini menunggunya. Bulan Februari juga sudah ada, Maret sekarang sudah ada. Jadi mungkin freshnya dia bulan Februari lah. Oke. Lalu kita cek dengan speedonya. Speedo BTPS dengan tambahan. Kan alert kemarin itu tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu hari apa ya? Tanggal Rabu. Rabu ya. Karena hari Jumatnya hari tanggal 7. Nah, untuk tanggal 7, speedometernya sudah berada di zona grid. Artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply BTPS. Kita cek dengan weekly-nya. W star BTPS. Weekly-nya juga berada di zona grid ya. Jadi, salah ini. W speedo BTPS. Salah, maaf. Kita cek speedonya. Sama. Jadi daily-nya berada di zona grid, weekly-nya berada di zona grid, daily-nya berada di zona grid. Artinya sudah mantap ini Bapak Ibu. Demand-nya baik daily maupun weekly sudah berada di zona grid. Sekarang kita cek dengan star daily-nya untuk BTPS. Kita cek-cek dulu. Ya ini BTPS berada di zona grid. W star BTPS. Weekly-nya juga berada di zona grid. Jadi memang sudah bergerak sejak mungkin Desember ya Bapak Ibu. Saya mulai akumulasi cicil-cicil di Desember. Ya jadi sudah tinggal 10% saja lah. Misalnya kalau masukin 10 juta, saya tinggal 1 juta. Atau masukin 100 juta, saya tinggal 10 juta. Misalnya begitulah. Sudah 90% di dalam. Nggak kena stop loss juga kemarin kan lagi panik-paniknya dia nggak kena stop loss. Memang bandarnya mantap ini. Oke, kita lihat dengan VPA monthly BTPS. Nah, di sini kita fokus ya Bapak Ibu. Jadi BTPS ini sudah selesai wyckoff off-nya Bapak Ibu. Ini adalah dia masuk, ya habis IPO dia marking up langsung ya. IPO-nya di sini. Lalu dia di sini adalah distribusi. Siklus besar ya, nanti di dalamnya ada siklus kecil ya, ini akumulasi. Lalu dia marking down. Nah, menariknya, dia mencari bottoming, sudah lebih rendah dari nilai IPO-nya. Nah, sekarang kita dulu ada dari Maret, 1 bulan, 2-3 bulan ya. Jadi memang pas dari November ini juga sudah mulai bottoming. Kita lihat sekarang dia marking down. Kita sedang menunggu apakah terjadi akumulasi. Artinya Bapak dan Ibu, kalau menunggu BTPS, ini bayangkan masa distribusi dia, kalau di monthly dia 2 tahun ya, lebih. 2 tahun lebih. Nah, di sini kalau kita menunggu fase akumulasinya, mungkin bisa setahun. Jadi sabar saja. Kita lihat weekly-nya, VPA Weekly Composite. Salah lagi.
VPA weekly BTPS. Kalau ini bukti dia bermainnya di monthly. Hingga kalau kita buka chart weekly, seolah-olah dia distribusinya terus ya. Ini marking down-nya lama. Nih Bapak Ibu ya, jadi pengalaman di BTPS berapa kali kita trading di weekly dia kena stop loss. Ini alasan kita wajib menggunakan stop loss ya. Jadi dia turun ke bawah. Nah, sekarang kita punya stop loss-nya kelihatan di weekly. Jadi umumnya berdasarkan pengalaman saya 15 tahun menggunakan wake off di pasar saham Indonesia itu bermainnya di weekly. Nah, di weekly ini kita punya stop loss. Yang penting punya stop loss dulu. Stop loss sama dengan 860. Lalu bukan. Stop loss 2 tick di bawah 860 berarti 850. Ini stop loss wajib. Karena lihat trennya dia kuat sekali. Ya, kalau nggak pasang stop loss bisa nyangkut ya. Cuman mungkin ini sudah di bawah nilai IPO-nya. Oke, 850 Bapak Ibu lihat stop loss, kelihatan dulu stop loss-nya. Nanti kalau weekly the best time for buying-nya dia paling nggak harus up close di atas 1200 lah upper downtrend-nya. Ini sempat sekali lalu dia turun karena ini siklus wake off-nya kecil ya. Siklus wake off kecil di daily. Sementara volumenya, sementara sinyal VPA-nya disebut sebagai test for supply, tapi sayang volumenya di bawah rata-rata. Ya, biasa test for supply adalah memang volumenya di bawah rata-rata. Kalau bermain di weekly masih panjang. Jadi kalaupun Bapak Ibu berharap dia menjadi naik buyer mungkin sampai 2400 atau 2000 ya, sampai di sini targetnya, atau di sini targetnya, nanti kita lihat VBP 3000 atau 2000-an, maka masih panjang. Kadang orang tuh nggak sabar. Saya aja baru pegang 3 bulan. Kalau dia setahun ya kan berarti masih ada berapa bulan lagi? 9 bulan lagi ya. Oke. Itu dia di weekly, kita lihat VPA BTPS di daily. Di daily, nah kalau di daily target kita nggak bisa tinggi-tinggi di sini nih ya, 1400 ini. Ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah the best time for buying. Ini adalah stop loss 850. Ini adalah second chance to buy. Jadi pas dia turun gini, ini kemarin saya beli banyak nih Bapak Ibu. Ya lagi panik-paniknya itu saya beli banyak. Nah, saya ada di atas sini. Ya, masih ada jaga atas. Jadi tinggal kalau jaga atas udah full power lah saya. Tinggal menaikkan stop loss saja. Yang saya tunggu adalah terbentuk pattern. Ini adalah low. Mana nih? Ini dia pas kena ya, double bottom lagi. Ini adalah low. Nah, kita masih perjalanan lah. Ya, mudah-mudahan dia close di atasnya untuk membentuk higher high. Ya, gitu saja. 1030, saya punya order di atasnya 1035. Nggak banyak, ya. Nggak banyak. Jadi, saya jaga atas. Nanti kalaupun dia masih turun bawah, biar aja stop loss saya masih ada di bawah 850, ya. Jadi, bukan 875 kalau saya stop lossnya. Target saya di atas ini ya. Jadi ini kalau kita lihat marking down, akumulasi. Kalau benar akumulasi, dia akan naik marking up. Volumenya untuk hari Jumat tidak ada sinyal. Volumenya low, spreadnya di bawah rata-rata, close upper side. Jadi memang belum ada yang menaik. Menunggu sesuatu ya Bapak Ibu. Yang penting stop lossnya saja. Kalau begini, kita tinggal biarin saja. Ini kan baru 3 bulan juga. Targetnya di sini jual 50%. Kita cek dengan VBP weekly BTPS. Oke, targetnya tadi 1400-an di sini ya, ini. Jadi target kita ini karena ada main pendek saja, kalau main di daily, kalau tadi hitung daily, targetnya sekitar di sini. Ambil titik tertinggi ini, candle ini, tarik ke sana ya Bapak Ibu. Nah, ini menjadi profit taking TP-nya sama dengan 50%. Kalau pegang 10 juta, berarti jual di sini 5 juta. Nanti target berikutnya, sisanya let profit run, target berikutnya bisa ambil ini, supply zone. Kenapa? Ini supply. Ini supply juga. Ya, kita ambil high-nya. Jadi, selama dia ke atas, nanti stop loss dinaikkan, profit taking. Maka naik ke atas lagi, di sini jual 50% lagi sisanya. Begitu ya. Jadi, sambil dinaikkan stop loss, setiap kena jual 5,5.
Kalau mau buyback lagi terserah. Tapi kalau menurut saya siklus yang kita harapkan marking down, akumulasi, marking up. Ya gitu aja dulu ya. Kelihatan ya target jualnya di 1400-an. Nanti lihat detail sendiri. VBP BTPS. Nah, ini dia yang target jualnya Bapak Ibu. Walaupun banyak supply kecil, yang kita target jualnya candle yang ini. Ini disebut sell mother candle nih. Di atas ini kita 1400-an, nanti pasang stop loss di sana. Risk reward rasionya mudah-mudahan bagus ya. Kalaupun masih punya turun kesempatan ke bawah, dia mungkin akan mengambil demand zone di sini. Ini demand zone, dia akan pullback lagi ke bawah untuk naik supaya kita apa? Punya low, punya high, high low, baru dia break untuk higher high. Mudah-mudahan dia patternnya sekarang sudah fase D ya. Oke, kita cek dengan foreign flow, PIF BTPS. Bagaimana foreign flow untuk BTPS? Berikut ini ada chart foreign flow untuk BTPS, Bank BTPN Syariah. Bapak Ibu, lihat ini sepertinya asingnya punya korelasi tinggi dengan pergerakan sahamnya. Kita lihat sejak akhir September asingnya keluar terus, sahamnya turun. Lalu di Desember asingnya mulai mereda, keluar dan mulai masuk sedikit-sedikit, dia landai. Mudah-mudahan nanti asingnya masuk untuk mengangkat dia ke atas ya Bapak Ibu. Oke. Itu untuk analisa saham pertama, pilihan Bapak dan Ibu. Kedua adalah sahamnya ADMR. Kita cek dengan alert ADMR. ADMR ini kemarin-kemarin berserta grup batubara dan other ini tertekan ya. Oke, dia fresh Bapak Ibu. Ini baru alert pertama. Mungkin banyak yang nyangkut juga ini. Saya beli ada raw mineral waktu IPO harga 100 perak ya Bapak Ibu, ikut di sana. Lalu dia sampai sekarang ini terpisah akunnya. Terpisah akun yang ada di trading saya dengan ADMR. Jadi jarang-jarang juga saya lihat, seminggu sekali aja saya lihat ini. Oke. Dia fresh, kita cek dengan Speedo ADMR. Kita lihat daily-nya. Cek-cek saja. Oke, dia berada di zona grid untuk penutupan hari Jumat. Kita cek dengan Speedo ADMR. Kita lihat weekly-nya. Aduh, tapi weekly-nya fear ya. Jadi ini Bapak Ibu daily-nya grid, weekly-nya fear. Beda dengan tadi BTPS ya. Berarti ini daily-nya bisa pullback ya. Karena dia harus menyeret weekly-nya ini. Paling nggak mereka sama-sama ke netral dulu. Oke. Bahasanya adalah di daily-nya terlalu kencang lari demand-nya. Tapi belum cukup mengangkat demand weekly. Sehingga di weekly-nya supply lebih besar daripada demand. Kita cek dengan start ADMR. Kita lihat daily-nya, ya sektor energi. Kalau di daily ADMR-nya sudah masuk zona hope ya. Ini langsung nih, berarti kencang sekali dia. Kita lihat weekly-nya, start ADMR. Oke. Kalau untuk weekly, ADMR masih di zona panic. Oke, pantesan tadi ya. Masih zona panic, terus sektor energinya berada di grid sekarang. Oh. Datanya belum, kok tanggal 2 ya? Oh, weekly-nya masih ada yang nggak benar nih ya, Bapak Ibu. Nanti saya perbaiki deh. Weekly-nya masih belum benar nih. Apa-apa? Kenapa ya? Ya, nanti. Weekly-nya bisa dipakai, star rotation-nya harus diperbaiki dulu. Datanya nih. Oke, sekarang kita... Mohon maaf ya, data weekly sepertinya rotasi saham masih belum fix. Kenapa saya memaksa memasukkan ini? Kemungkinan nanti kayak dulu kembali ya, dibalikkan dia lagi ke hanya Kompas 100. Oke, baik. Sekarang kita langsung aja lah VPA monthly ADMR. Jadi ADMR ini Bapak Ibu dia IPO di harga 100 ya, langsung dia melesat ke atas, dia coba turun. Ada yang bilang dia sudah bottoming ya, ini fase marking down, nanti di weekly akumulasi, marking up, distribusi, marking down lagi, ada semacam spring. Mudah-mudahan akumulasi lagi baru dia naik ke atas ya. Kenapa? Karena kalau saya lihat di diskusi alumni workshop, ada yang menulis ini akumulasi nih Pak, katanya.
Iya, iya juga sih, cuman volumenya nggak signifikan ya Bapak Ibu. Volume di sini nggak signifikan per bulannya. Oke, dia ada semacam spring ini, kita lihat di weekly-nya, VPA, weekly ADMR. Oh, begini. Oke, jadi ini yang tadi saya bilang, ya marking down, ini ada akumulasi, marking up, ini distribusi, ini semacam ada uptrust-nya, ini marking down, terus dia masih selling climax, ya ini selling climax Bapak Ibu. Dia ada stopping volume. Jadi mana taunya? Ini baca sinyal, stopping volume, ya. Jadi cukup kuat mengangkat untuk weekly-nya, nanti dia akan turun. Nah, dia biasa ini selling climax ya, selling climax, dia naik ke atas disebut auto rally, ada auto rally-nya, nanti dia akan turun ngetes disebut dengan secondary test. Jadi di weekly-nya kalau ada ADMR turun, kita berarti sedang mengetes secondary test. Harus dites dulu. Kalau belum dites, kita nggak tahu kuat nggak itu. Sekarang kita lihat VPA ADMR. Jadi kalau untuk weekly, fase A saja belum. Nah, ini kita lihat untuk daily-nya. Dia marking down. Jadi kalau ini adalah marking down, selling climax, ya benar, anggaplah ini selling climax ya Bapak Ibu. 1, 2. Sebenarnya selling climax-nya di sini nih idealnya, tapi dia bisa juga di sini lah ini. Selling climax, anggap ini auto rally, nanti dia akan turun, memberikan secondary test. Yang pasti kalau yang mau trading baru mau masuk, stop loss-nya 690 ya Bapak Ibu, 2 tick di bawah nih. Artinya kita masih sahab selling climax, auto rally. Nah, ini tinggal tunggu nih secondary testnya berhasil nggak dia membentuk new low atau tertahan. Jadi kalau orang yang yakin ya, dia akan tunggu zona demand-nya, dia akan tunggu buy on weakness di zona demand. Nanti zona demand pakai VWP. Jadi fase A saja belum untuk di ADMR. Kita cek dengan VBP week mandi dulu lah. Saya penasaran. Oh, nggak kelihatannya Bapak Ibu. Kita cuman kelihatan ada supply. Jadi targetnya nanti kalau mau ini main cepat ya di sekitar 1200 sampai 1280-an. Kita lihat VBP weekly ADMR. Bottomnya nggak kelihatan. Iya. Jadi kalau di sini bottom atas, jadi nanti ini Bapak Ibu yang panjang ini menjadi target jual kita. Atau sell mother candle sekitar 1200 sampai 1500 lah targetnya. Ini mudah-mudahan kalau lihat patternnya dia nggak lama nih, turun, zap zap zap, low high high low high high, low high high low high high, begitu ini terbentuk mungkin akan naik. Kalau belajar dari sini ya. Oke, kalaupun nanti sini jual 50%, target berikutnya ini ada supply. Hati-hati ada supply sekitar 1700-an sampai 1800-an. Kita lihat VBP ADMR. Kita kalau main daily ya. Kita lihat kalau main daily. Main daily targetnya di sini. Ini sell mother candle, yang candle merah. Pertama dia keluar, begitu dia keluar belum dites. Mudah-mudahan ini ada pullback dulu untuk naik ke atas supaya kita punya, oh ada gap. Oh ini Bapak Ibu, mudah-mudahan dia turun dulu gap. Jadi kalau mau buy on weakness, tunggu di gap ini Bapak Ibu ya. Turun. Nah, ini ada gap ya ternyata. Jadi tunggu di 700-an untuk beli. Kalau dia turun ngetes 700 itu malah bagus supaya tidak ada utang. Dia naik ke atas, target profit takingnya sekitar 1200 sampai 1350 lah. Ini supply zone. Jadi bermainnya di situ. Cuman ini masih awal, dia harus tutup dulu gapnya. Mudah-mudahan tutup sih, saya doakan supaya tutup. Jadi mulai buy on weakness-nya di mana? Ini ada zona demand. Nah, di sini sama sampai gap. Cek lagi gapnya ya, pakai evol itu evol ADMR untuk ngecek gap ya lebih jelas. Ya, ini ada gap nih ya, Bapak Ibu nih, jelas nih ada gap. Ada gap. Jadi power box juga ini, jadi di bawahnya bisa kita buy on weakness. Dia akan turun ngetes ini nih. Sekarang kita cek dengan PIF ADMR. Foreign flow untuk ADMR. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Adaro Mineral Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat di sini sempat ada divergen.
asingnya akumulasi, sahamnya turun. Nah, ini menarik ini ya. Lalu kalau kita lihat hari Jumat, mulai hari Kamis asingnya juga net sell 2 hari berturut-turut. Di sini juga turunnya tajam. Ini ada sesuatu pasti. Dia saat sahamnya naik malah divergen lagi, asingnya keluar. Asingnya kemarin hari Jumat net sell 19,49 miliar, dalam 5 hari ada net sell minus 27,9 miliar, dalam 20 hari minus 43,69 miliar, tetapi dalam 60 hari sempat ada net buy 29,72 miliar, dalam 1 hari berbalik kembali net sell tersisa minus 6,11 miliar asingnya net sell ya. Oke, itu saja untuk foreign flow ADMR Bapak dan Ibu. Menariknya dia sering beberapa kali terjadi divergensi ya. Sekarang kita lihat saham berikutnya Antam. Alert. Ada berita apa ya Antam? Antam kemarin itu emas kan naik tinggi-tinggi ya. Antam ini masuk ke Danantara via Main ID ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat Antam ini bulan Februari dia alertnya berkali-kali. Mungkin saat itu harga emasnya naik. Sepertinya dia kalau di daily atau weekly trading plan-nya masih jalan nih Bapak Ibu. Saya masih belum kena stop loss pula masalahnya. Belum saya naik-naikkan stop loss-nya. Speedo, Antam, Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk daily. Kita cek dengan Speedo, Speedo, Antam. Salah. Speedo, Antam. Salah ketik. Weekly-nya juga berada di Antam. Jadi seperti BTPS, Antam ini baik daily maupun weekly-nya supply-nya, demand-nya sudah lebih besar pada supply. Bagus ya. Kita cek start Antam. Untuk rotasi saham Antam daily dia berada di zona grid. Tapi weekly-nya dia ini ya, fear-nya masuk. Relatif terhadap composite. Oke, relatif terhadap composite fear-nya masuk. Star Antam. Nanti kalau oh iya ya. Nggak update ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada dicurigai ini. Kenapa ya? Coba saya update nanti ya. Lalu kita cek dengan, baru kita lanjut dengan VPA, monthly, Antam. Kita lihat strukturnya, kita lebih fokus ke sana sebenarnya. Oke, Antam ini ada 2 fase ya Bapak Ibu. Sini dia memang siklusnya seperti itu saja dari 2013 sampai pandemi 2020. Setelah itu di sini ada berita Antam ini membentuk Indonesian Battery Company. Oh, melesat dia. Di siklusnya berbeda, marking up, distribusi, marking down. Nah, sekarang kita lihat dia bottoming sudah di 1175. Nah, di sini sebenarnya dia sudah membentuk low, high, high, low. Nah, kita tunggu saja dia close di atas ini untuk high-high di weekly-nya. Mudah-mudahan itu nanti dia bisa naik ke atas. Tetapi memang faktanya volumenya beberapa bulan ke belakang memang tidak signifikan ini dibandingkan sebelumnya waktu membentuk Indonesian Battery Company. Oke, jadi di sini juga belum terlihat adanya ramping up. Sedikit-sedikit oke lah, tapi belum terlihat. Kita lihat itu untuk monthly-nya masih tanggal 7, belum bisa kita analisa detail untuk volumenya. Kita cek dengan VPA Weekly Antam. Kita lihat ya, memang untuk weekly-nya juga tidak kelihatan signifikan. Jadi dia marking down, ini ada selling climax, auto rally, secondary test. Nah, di sini dia belum pernah close di bawah lower down Cian. Jadi stop loss-nya kalau di 135 main di weekly, belum pernah close di bawah lower down Cian. Kalau stop loss kita di bawah ini, masih naik terus nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dia naik terus. Mudah-mudahan dia close di atas 1765 untuk membentuk new higher high. Jadi memang saya juga belum kena stop loss ini. Karena saya mainnya di weekly, stop loss-nya masih belum kena. Sinyal tidak ada untuk minggu ini. Volumenya juga di bawah rata-rata. Ya masih belum ada indikasi kuat lah. Untuk Antam volumenya juga lihat trennya down. Ya ini juga top-topnya juga down ya. Lagi konsolidasi juga. Kita tunggu nanti di sini ramping up lagi. Oke. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya masih fase, kalau memang akumulasi dia masih fase akumulasi. Tunggu close 1765 atau yang ini yang signifikan. Karena dia mengawali dari marking down-nya. Sekarang kita lihat di VPA Antam di daily. Kalau orang pakai daily mungkin sudah kena stop loss kali.
Ya ini the best time for buying ya di sini. Second chance to buy, naik ke atas. Ya, kalau ngikut di bawah lower range daily mungkin kena exit sudah. Dia kelihatan volatilitasnya tinggi. Kalau ini cocok untuk swing trading ya, Bapak Ibu. Kita beli 1 hari 3 hari jual, beli 1 hari 2 hari 3 hari jual. Saat ini mudah-mudahan dia close 1690 supaya apa? Di daily-nya kita punya pattern low, low, ya sini lah, low, high, ini high low, nanti dia close di atas bentuk higher high. Itu dulu yang kita tunggu pattern di daily untuk ngacu ke weekly nanti. Kita cek dengan VBP weekly Antam. Jadi kalau main di weekly target jualnya kelihatan di sini. Mau pilih ini juga boleh ya. Candle merah ini tarik ke sana sekitar 2000. Target Antam kena 2000 mulai sell on strength Bapak Ibu, atau target bisa jual 50%, nanti target 50%-nya jual di sini. Jadi di atas 2000 udah bisa banyak supply nih Bapak Ibu, karena kalau lihat di sini Antam ini kan supply, banyak yang nyangkut di sekitar harga 2000 kalau dia tidak averaging down. Lalu kita lihat VPA Antam. Salah. VBP Antam untuk daily. Ya, dia masih berada di volatilitasnya Bapak Ibu, dia volatilitasnya tinggi. Jadi kalau ya ini sepanjang ini orang bolak-balik nggak kelihatan signifikan untuk supply and demand-nya, makanya saya mainnya di weekly. Berikutnya kita cek dengan foreign flow. Foreign flow Antam, Bapak Ibu, aneka tambang, menarik sekali ini Antam. Kita lihat walaupun dia ada penurunan asingnya keluar tajam di sampai akhir September, tapi sejak Oktober tuh asingnya up, ya. Sejak Golden Cross di Oktober asingnya naik terus. Faktanya seperti itu. Jadi asing ini sebenarnya akumulasi terus. Itu makanya menarik. Kalau lihat di weekly gimana? PV Antam. Oh ya, di weekly lebih kelihatannya Bapak Ibu. Memang kelihatan kalau pakai weekly asingnya sudah bottoming net sell. Sekarang dia lagi marking up. Akumulasi ya. Tinggi juga ini Bapak Ibu, asingnya akumulasi ya. Oke, itu dia, itu saja. Untuk Antam, kita lihat di weekly lebih jelas asingnya sedang terjadi akumulasi. Oke, selanjutnya kita lihat tadi yang 11% juga sama dengan Antam adalah MBMA. MBMA ini saya sedang monitoring ya Bapak Ibu, sudah masuk tapi tidak banyak, 5% paling ya kalau kena stop loss juga, karena dia semenjak IPO belum terbentuk wyckoff off-nya nih. Kita lihat alert MBMA, kalau dia turun makin bagus ini, makin murah dapatnya. Jadi bulan 1 ada, bulan 2, bulan 3, berarti volatilitasnya tinggi nih Bapak Ibu, setiap bulan dia ada, cuman dia bergerak terus ke bawah. Kita cek dengan Speedo MBMA. Oke, untuk tanggal 27 dia masih ini ya, masih fear. Masih fear, supply-nya masih besar. Jadi jangan banyak-banyak masuk intinya. Colek saja misalnya 1 lot, 2 lot, 10 lot gitu ya. Kita cek dengan weekly Speedo MBMA. Dia masih ekstrim. Jadi masih bisa turun lagi. Maksudnya kalau sudah ekstrim artinya ini saatnya kita masuk. Tapi pakainya time frame weekly ya. Karena dia sudah ekstrim nih Bapak Ibu. Speedometernya sudah ekstrim. Jadi memang dari kemarin waktu daily-nya masuk ekstrim juga. Saya sudah masuk. Tapi tidak banyak memang. Paling nggak untuk jaga posisi biar tidak FOMO saya sudah masuk. Tidak banyak. Apalagi weekly-nya sudah ekstrim. Kita cek dengan Star MBMA. Masih panjang nih biasanya. Rotasi sahamnya dia berada masih di panic. Kalau lihat ini kan masih nunggu ya, dia berputar. Kalau kita masuk segitiga ini baru kita masuk, disebut dengan habis panik terbelah hope. Tapi saya sudah masuk sedikit. Karena stop loss sudah berkali-kali ya di MBMA karena masih turun. Tapi nggak apa-apa, memang begitu. Dulu waktu masuk bridge di 300 saya begini juga pengalamannya. Memang pengalaman itu tidak bohong ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalaupun masih belum bisa optimal, paling nggak pengalamannya dioptimalkan dengan jangan loss cukup banyak. Lossnya kecil-kecil saja. Ya, jadi
risk reward rasio masih kecil, yang penting. Kita cek dengan VPA monthly MBMA. Kita cek, ya. Jadi semenjak IPO, MBMA ini belum ada wyckoff besarnya, jadi masih marking down. Mencari bottoming ya. Jadi ini ciri-ciri selling climax ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi dalam bulanan selling climax. Mudah-mudahan nanti dia ada auto rally, secondary test. Itu dulu harus terbentuk untuk menyatakan change of character. Artinya masih lama. MBMA ini mungkin masih perlu setahun atau 2 tahun lagi pegang. Jadi harus sabar. Makanya pegangnya sedikit, jangan banyak-banyak. Ya, nanti dia fase akumulasi, baru dia marking up. Ingat ya, harus sabar. Harus sabar. Bris dulu saya belinya tahun berapa itu saya matematik kuliah, mungkin tahun 2019 lah. Mulai nyicil di bawah 500. IPO-nya kan 500 dulu Bris. Nah, sekarang ini kan MBMA IPO-nya berapa? Nah, di bawah dia turun ke bawah dia kan berarti diskon nih. Nanti kalau dia naik ke 1.500 atau naik ke 2.000 kan beggar nih MBMA. Mudah-mudahan. Kita cek dengan VPA Weekly MBMA. Jangan masuk banyak-banyak kalau di MBMA. Oke, kita lihat weekly-nya. Weekly-nya dia jelas ini selling climax. Sudah ada sinyal namanya stopping volume. Nah, ini selling climax ya. Stopping volume tuh sinyal-sinyal end of trend. Lalu dia kalau naik mungkin itu adalah auto rally. Ini adalah selling climax. Artinya masih lama. Selling climax, auto rally, nanti dia akan memberikan kesempatan untuk secondary test. Itu dulu. Kalau itu belum ada, masih panjang nih Bapak Ibu. Sinyalnya adalah stopping volume. Ya, jadi menyatakan sebenarnya sudah mau dekat-dekat selesai nih. Pertama, dia weekly-nya sudah ekstrim. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu kombinasikan, mudah-mudahan rajin-rajin Bapak Ibu lakukan analisa sendiri, nanti kebacalah ini. Volumenya sangat besar, spreadnya juga besar. Jadi saya sudah masuk, cuman tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena dia masih fase A saja, belum di wyckoff-nya. Kan kita weekly itu bahas wyckoff ya. Kita lihat dengan VPA, MBMA. Ya, dia juga di daily-nya, ini selling climax, sama, auto rally. Nanti dia akan turun memberikan secondary test. Dia stopping volume-nya juga sudah ada di sini. Oke. Jadi kesimpulan di MBMA dari wyckoff-nya dia fase A saja belum, dan kalau dari monthly-nya masih panjang nih. Money management jangan masuk lebih dari 10% atau 5%. Jadi di bawah itu kira-kira untuk masuk sekarang ini, nanti kalau udah fase A selesai baru bisa ditambah lagi. Oke, kita cek dengan VBP weekly MBMA. Ya, weekly-nya kalau main di weekly, target kita kena 550 sampai 600, jual dulu setengah ya. Ini targetnya sell mother candle, Bapak Ibu lihat ada candle merah yang di sini. Sejak dia turun belum ada di tes, jadi target jual 600-an. Dari 500 sampai 600 itu target jual 50%, jadi kena di sini jual 50%, jual 50%. Atau mau 25%, karena kita bottomingnya belum ya, jadi dia wyckoff-nya belum, ini bisa jual 25%, naik ke atas jual 25%, jual ke atas 25%. Jadi ini kalau kena jual di sini aja mudah-mudahan lumayan, itu udah bisa beggar ya Bapak Ibu. Kalau 300 dijual di 600. Jadi memang harus dijalani Bapak Ibu. Jadi kalau untuk analisa saham ini Bapak Ibu harus sambil dilakukan, dan kejadian-kejadian yang saya sampaikan dia bottomingnya belum, itu harus dialami juga. VBP MBMA. Jadi mainnya karena dia belum pernah mainnya di monthly ya Bapak Ibu, jadi panjang. Kalau mau main di weekly juga atau di daily juga tidak apa-apa, sama seperti tadi. Target kita jual ada sekitar 540. Dari mana? Ini ada supply. Kalau di weekly tadi kan 600-an ini targetnya ya. Kalau di daily di sini. Jual di 25% atau 20%. Di sini jual. Lumayan kan untuk yang penting profit dulu. Masih panjang tapi ya masih bisa turun lagi karena fase A-nya belum. Kita cek dengan foreign flow PIF MBMA. Poin yang penting jangan nyangkut. Berikut ini chart foreign flow di MBMA Bapak Ibu, Merdeka Baterai Financial Material. Kalau kita lihat sahamnya turun terus. Faktanya asingnya sejak akhir Desember akumulasi. Ya, faktanya begitu nih.
Ya, kemarin walaupun hari Jumat dia ada net sale 2,74 miliar, tapi dalam 5 hari sudah tercatat net buy 32,85 miliar, dalam 20 hari 38,47 miliar, dalam 60 hari 79,67 miliar net buy, dalam 100 hari baru kita ada catatan net sale minus 51,21 miliar. Itu kesimpulan di MMA, Bapak Ibu. Dia terjadi divergensi, sahamnya turun terus, tapi faktanya asingnya akumulasi. Jadi memang menarik juga kalau semacam MBMA ini kita harus sabar. Super sabar bisa 2 tahun holdnya. Berikutnya adalah Pawon. Kita cek alert Pawon. Pawon ini biasanya saya di bawah 400 atau 300-an saya beli, 500 ke atas saya jual. Sampai 550 atau sampai 600. Pawon, ini juga tiap bulan ada alertnya nih. Ini bukti dia nge-swing ya. Volatilitasnya tinggi. Kita cek, maksud saya dia nge-swing lah pola-polanya. Kita cek dengan Speedo Pawon. Tumben juga nih orang beli. Pawon, jadi dia ini kan mall ya, Mall Gandaria City, Mall Blok M. Kalau bulan puasa orang penuh sekali. Saat ini daily-nya berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Speedo Pawon. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya berada di zona grid juga. Berarti sudah kuat ini Bapak Ibu. Karena daily-nya berada di zona grid, demand-nya lebih besar dari supply. Weekly-nya juga demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Pawon. Di rotasi bintangnya dia berada di zona grid ya. Oke. Sudah cukup kuat, akselerasi juga. Kita lihat VPA monthly Pawon. Ini nggak bergerak kemana-mana nih biasanya Pawon ini Bapak Ibu. Oke, ya jadi gini sejak tahun 2020 ya kena, kalau ya dia di atas 550 dia jual, turun lagi di bawah 400, 550 dia jual, dia 500 beli lagi. Nah, dia 500 dia jual, dia turun lagi ya. Nah, di bawah 400 kita beli, mudah-mudahan kena 500 ke atas ini jual lagi. Itu gitu aja sementara selama volumenya rata-rata air seperti ini ya, kecuali ada lonjakan volume yang signifikan seperti ini ya. Dia kan marking up-nya sudah pernah dulu ya sampai 700. Nah, sekarang dia main-main di sini. Kalau ada kejadian besar ya dia akan turun dalam, tapi sepertinya kemarin pandemik dia nggak sempat menurun dalam ya. Ini ya monthly-nya marking down, akumulasi gitu. Polanya begitu saja. VPA weekly Pawon, mungkin di time frame weekly dia lebih kelihatan. Ya. Ya, ini ya, akumulasi naik ke atas 500, jual, turun lagi, akumulasi lagi di bawah 400, naik ke atas mudah-mudahan di atas 500 jual. Pawon gitu aja sudah lumayan profitnya Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan VPA Pawon daily-nya. Ya, jadi siklusnya ini kelihatan ini marking up, ya distribusi, marking down, akumulasi, marking up. Jadi wake off-nya berjalan berfungsi ya, tapi di daily kita tahu di mana jual, di mana beli. Beli kalau di bawah 400 kita beli 300-an, jualnya mulai di atas 500, beda fraksi kita jual. Lumayan kan Bapak Ibu? Sekarang kita cek dengan VBP Weekly Pawon. Jadi karena kita lihat di sini banyak supply-supply, jadi kemungkinan kalau dia naik ke 400, ini banyak yang jualan, di 480 jualan, 500 ke atas orang jualan. Karena sepanjang ini ya, karena dia bolanya begitu-begitu saja. Ini buktinya memang kita nggak bisa main Wyckoff besar, kita terpaksa Wyckoff kecil ini. Karena mungkin Wyckoff besar sudah pernah terjadi. Ya, kalau di atas bawah 400 beli, di atas 500 jual. Itu patternnya. Kita cek dengan VBP Pawon. Kita lihat daily-nya. Lumayan juga lah. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat banyak supply di atas. Di sini kita beli di bawah 400. Nanti mulai 470, 480 mulai ada jualan sampai 530 atau 550. Di sini ya, ini supply ini Bapak Ibu. Ini demand. Jadi mainnya begitu-begitu saja nih. Nge-swing berapa bulan? 3 bulan jual. Lumayan kan? Kita lihat foreign flow. Foreign flow untuk Pawon dengan perintah
GBP pound. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk pound, Bapak Ibu, Pakuwon Jati. Kalau kita lihat asingnya sama sahamnya ada korelasi, cuma dia agak shifting ya. Sahamnya dulu naik, baru asingnya mengikut, baru sahamnya turun, baru kemudian asingnya mengikut dengan net sell. Sekarang di sini sideways, asingnya juga mulai masuk, mungkin ada shifting. Mudah-mudahan ini benar-benar naik ya. Jadi kalaupun dia sini ada low, ya adalah low, ini dia naik high, nanti dia pullback dulu ke bawah. Nah kita beli nih, kalau kena 400 berapa nih? 408, 404, 300, 400 ke bawah ini kita buy on weakness untuk low, ini high low, higher high. Saat di high low kita buy on weakness-nya Bapak Ibu, stop loss-nya di bawah ini kalau pakai stop loss. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk weekly stock analysis, analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Ada yang bertanya workshop kapan? Workshop nanti habis Lebaran. Masih lama ya Bapak Ibu. Nanti habis Lebaran baru dibuka pendaftaran lah. Itu saja. Semoga bermanfaat. Silahkan akses robotnya. Kalau ada kendala silahkan hubungi saya. Hati-hati penipuan ya Bapak Ibu. Hati-hati penipuan. Ada yang menduplikasi Telegram bot ini. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.